Waktu itu ada di salah satu pesantren lembaga, salah satu pesantren termahal se-Sulawesi Selatan, se-Indonesia Timur. Apa tidak sebut saja? Salah satu partai yang latar belakangnya Islam ya, jamaah. Jadi saya seperti kalau saya Lagi eksis sekarang, lagi eksis. Alhamdulillah. Sangat-sangat eksis. Yang warnanya orange ya. Seperti itu Lagi mau nikah kan? Amin. Saya nikah sama orang Sunda. Lalu memberikan judgement bahwa saya menikah sama orang Sunda. Iya, karena tadi kalau kita meluruskan niat dan kita fokus pada cita-cita tersebut, tujuan utama, maka kita pasti bisa mencapai. Wait, tunggu dulu. Oke, kita buat konten. Selamat masuk di kamera kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau di channel Dialets, channel di orang biasanya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe serta supaya tidak lupa. Di video kali ini kita ingin bincang-bincang sama Kak Iki. Jadi kita bincang-bincang sama Iki. Pertama kita kenalkan dulu, Kak Iki ini siapa? Saya Iki Abdul Mulki Ajiz. Kalau di Sulawesi panggilannya Mulki ya sebenarnya. Kalau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ajiz. Kalau di Jawa, karena saya aslinya Jawa Barat, Tasikmalaya, itu Iki. Dan saya punya kenalan banyak orang Timur Tengah, mereka biasa panggilnya Abdul. Jadi Iki Abdul Mulki Ajiz itu kepake semua panggilannya. Sama seperti nama saya, kita tidak boleh sebut nama asli. Jadi hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol sama Kak Iki karena kita punya kesempatan untuk satu kamar di sebuah hotel. Setelah kita review, kita juga mau buat konten bareng, kolaborasi. Jadi Kak Iki di sini di Sulsel untuk sementara. Setelah itu nanti dia akan berangkat ke Madinah. Jadi sebelum dia berangkat ke Madinah kita ngobrol seputar editor. Karena Kak Iki ini juga termasuk editor apa ini Kak? Video, foto, video. Saya lebih ke desain grafis ya. Video receh paling untuk konten media sosial. Selama Kak Iki jadi apa ini, desain grafis atau editor? Lebih ke konten kreator sih. Tapi untuk orang. Iya. Jadi selama percepatan ini Kak menjadi seorang desain grafis, apalah saya sebut desain grafis, editor, videographer bersama anggota dewan, bagaimana rasanya? Syukur alhamdulillah. Sebenarnya ada filosofi kenapa saya bisa bikin konten, entah itu bentuk gambar ataupun berupa video. Itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Dulu itu saya punya komunitas, namanya sekarang Fight of Fityatun, bergerak dalam ibadah-ibadah sunnah. Itu kan saya bingung tuh. Saya ini udah zamannya digital, saya harus share iklan di Facebook kah atau di jejaring sosial media yang lain, dan harus bentuk video ataupun gambar toh. Dan waktu itu saya berusaha memaksakan diri untuk bisa buat konten itu. Waktu itu 2017 kira-kira atau 2016. Berarti yang pertama itu dari komunitas tersebut Ya dipaksa, betul. Ya, karena memang saya tidak punya latar belakang pendidikan desainer ya, atau IT ataupun multimedia yang lainnya. Dulu itu pas waktu 2017 saya statusnya masih status santri di pondok pesantren, waktu itu kelas 9 atau kelas 8 gitu. Nama komunitasnya awalnya KOSAS, Komunitas Santri Soleh, dan itu tujuannya untuk waktu itu hanya segelintir orang saja, meskipun ada perwakilan dari beberapa provinsi. Itu bergerak di bidang ibadah sunnah. Jadi tujuannya untuk membiasakan kebiasaan baik di pesantren ketika libur waktu itu. Kemudian setelah besar, berubah namanya jadi Komunitas Tahajud Duha Tilawah. Kan seperti yang kita ketahui ada ODOJ, One Day One Juz, ada Kodam, Komunitas Duha Umat, ada Koma, Komunitas Maksurat, kemudian ada ODOJ kan bidang tilawah Quran. Kalau ada namanya Kutub, Komunitas Tahajud Berantai. Di dalam Tahajud ada Kodam tadi, Komunitas Duha Umat. Saya menggabungkan 3 komunitas ini dalam satu komunitas namanya Kotada, Komunitas Tahajud Duha Tilawah. Kemudian kemarin 2021 atau 2020 kami bertransformasi. Setelah banyak ya anggotanya, sekarang udah 1000-an lebih. Jadi Fight of Fityatun itu diambil dari surat Al-Kahfi ayat 10, innahum fityatun amanu
seorang pemuda yang beriman. Fight of Fityatun. Ini juga hari Jumat guys ya. Ya, Hari Jumat kita harus baca Al-Qur'an. Jadi iman seorang pemuda. Nah, dari sanalah saya muncul keinginan untuk membuat desain, untuk mengiklankan, untuk membranding komunitas yang saya punya. Kemudian setelah lulus dari pesantren, alhamdulillah saya di pesantren sendiri bagian humas tuh, karena mungkin ada basic bisa desain, diangkatlah jadi humas. Kemudian 2021 saya pergi ke Sulawesi. Waktu itu ada di salah satu pesantren lembaga, salah satu pesantren termahal se-Sulawesi Selatan, se-Indonesia Timur. Apa tinggal sebut saja? Sekolah Putri Darul Istiqomah. Nah, kalau kalian mau sekolah di sana ada di Maros ya. Ada di Kalian Maros. bisa hubungi kayak karena ini termasuk sekarang gurunya ya sekarang. Alhamdulillah. Di sana juga alhamdulillah saya banyak karena memang sudah profesional dan ada juga bidang khusus di marketing komunikasi namanya. Dan saya alhamdulillah belajar banyak di sana. Kemudian lanjut saya di salah satu partai ya, salah satu partai jadi di tingkat Sulawesi dan provinsi di DPW, di DPD-nya juga tingkat daerah saya direkrut jadi humas. Dan alhamdulillah dari pengalaman itu, jadi dari ketidaksengajaan di 2016 itu alhamdulillah bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menghasilkan income sendiri gitu, entah itu harian entah itu bulanan bagi saya, alhamdulillah. Yang penting yang bisa kita ambil sedikit di sini adalah kemauan belajar. Ya, Jadi orang yang tidak tahu karena mau ada kemauan belajar akhirnya tahu. Dari ada juga kemauan untuk memperlihatkan komunitas ini harus terbranding, punya kesadaran pribadi untuk saya harus membrandingkan komunitas ini dengan cara melalui media sosial dan lain-lain. Akhirnya karena ketahuan ini orang punya potensi yang baik, diangkat lagi jadi humas di pesantren sampai ke tingkat organisasi partai dan lain-lain. Dimanapun ya, karena memang saya itu kerjanya sama orang-orang. Saya pernah dari Istiqomah waktu itu, saya di kepala unit yang di bawah saya itu udah S2, S1. Saya kan kayak ini saya belum kuliah. Karena kan yang membedakan orang kan value-nya, bukan gini ya. Kalau saya lihat, saya kan juga belum lulus kuliah ini. Yang saya lihat adalah orang diukur itu dari ilmunya, bukan dari usianya. Ya, tapi juga ada orang yang seperti itu. Saya sebenarnya jaga-jaga ya agar muruah harga diri saya nggak jatuh. Karena ada beberapa orang yang memang di awal gitu pandangan pertamanya kayak masya Allah gitu kan, kita lihat orang. Tapi setelah kita kenalan dan tahu umur, itu ada sebagian orang yang ketika tahu dia umurnya lebih bawah dari dia itu merendahkan gitu kan. Saya jaga-jaga waktu itu. Jadi ketika ada yang kenalan, saya sebut bukan di Masehi. Kalau saya sebutkan Masehi otomatis langsung terhitung. Saya sebutnya Hijriyah gitu kan. Pakai Hijriyah, kemudian celananya gede-gede gitu kan, pakai batik biar bersahaja lah gitu. Saya menggambarkan kita lebih tua daripada mereka. Sebaya lah gitu kan, sebaya begitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah enggak segitu-gitunya. Jadi kalau saya sekarang prinsipnya nggak apa-apa nih gitu kan. Kalau mereka tahu saya lebih muda dan mereka merendahkan saya, berarti begitulah orangnya gitu kan. Tapi misalkan sikapnya nggak berubah ketika tahu usia saya, berarti beliau orangnya bijak seperti itu. Tadi kita sudah bahas tentang apa tadi? Bagaimana rasanya? Oke, jadi bagaimana keluh kesahnya? Ada perasaan, setelah itu keluh kesah menjadi editor, videografer di sebuah tempat. Di sebuah tempat apa ya? Di anggota dewan itu kan? Terus yang anggota dewan ya? Terus anggota dewan kan? Yang pertama karena saya itu di anggota dewan, beliau dari fraksi salah satu partai yang latar belakangnya Islam ya, Jamaah. Jadi saya seperti kalau saya lagi eksis sekarang, lagi eksis, sangat-sangat eksis, yang warnanya orange ya. Apa namanya? Jadi niatnya saya itu dibesarkan dan dikasih doktrin, dikasih fondasi oleh jamaah ini, oleh partai ini. Apa sih yang bisa saya berikan sama jamaah ini gitu kan? Kalau misalkan anggota dewan yang saya misalkan jadi tim beliau itu dakwah menjadi parlemen lewat langsung ke masyarakat dan saya belum bisa untuk itu, jadi saya hanya bisa untuk misalkan support beliau melalui desain, melalui video untuk menyebarkan dakwah beliau melalui media sosial. Seperti itulah mungkin jalan dakwah saya. Tapi pasti dibayar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tidak dibayar kan? Iya. Biasa kan ada sedikit keluh kesah karena kalau tidak dibayar janganlah, karena itu kan termasuk juga
menghargai lah. Menghargai. Minimal ada lah, ada. Meskipun nggak banyak ya. Cuma kita kan memaklumi nggak karena dewan kita kan memang bukan nyari uang di legislatif, tapi memang murni untuk dakwah gitu kan. Dan alhamdulillah meskipun profesional, meskipun seperti itu tapi tetap profesional. Dan keluh kesahnya ya sama mungkin ya seperti desain grafis atau videografer lainnya. Jadi yang pertama itu deadline ya, apalagi misalkan anggota dewan banyak kegiatannya. Satu ada cacar penting kan? Ya, satu kegiatan yang lain itu sangat berdekatan waktunya, dan kita dituntut untuk menyelesaikan kegiatan yang A sebelum kegiatan yang B dilaksanakan. Itulah ya salah satu sangat kesusahan jadi konten kreator seorang anggota dewan ya di legislatif. Kemudian ya mungkin tidur begadang, kemudian makannya kelewat dan lain sebagainya karena mungkin terlalu fokus desain. Nah, itulah mungkin secara umum keluhan-keluhan desain grafis itu rata-rata sama ya seperti itu. Kalau untuk anggota dewan sendiri seperti itu. Jadi terlalu banyak kegiatan dan kita dituntut untuk menyelesaikan secepat mungkin ya dari kegiatan satu dan kegiatan yang lainnya. Apalagi biasa itu ada hari-hari tertentu seperti harinya ini hari partainya. Sudah ada hari-hari jadi, ya, ucapan-ucapan yang harus percepatan selesai step by step. Semua itu harus selesai pokoknya. Ya. Itu masih mending kalau kita pegang satu anggota dewan. Ini banyak anggota dewan dan caleg ya, bakal calon bahkan calon ya. Itu saya juga pegang gitu. Entah itu desain grafisnya, entah itu akun media sosialnya, dan itu memang ada beberapa yang free ya. Kan saya juga maklumi dan saya lihat latar belakang ekonominya, saya nggak apa-apa gitu. Dan ini saya ikhlas bantu branding beliau untuk maju gitu. Toh kalau maju juga kita bangga sendiri gitu kan. Kita ada kontribusi betul. Kalau mereka akan naik ya otomatis kita akan dilihat dan menjadikan timnya. Ya insya Allah. Ya minimal itu jadi kayak ini pahala jariah gitu kan. Beliau naik dan nanti bermanfaat untuk umat, kita ada kontribusi itu di awal gitu kan. Branding beliau. Mau sampai kapan menjadi videografer, fotografer, desain grafis di anggota dewan? Atau mungkin punya planning selanjutnya? Atau hanya tetap di sini saja? Sampai kapan? Di Sulawesi. Kan nanti kan iya, saya baru ingat sekarang ini kan nanti PI kan ketika ada panggilan ke Madinah, oke pasti akan ke Madinah. Berarti nanti pekerjaan sudah akan ditinggalkan. Tapi masih tetap untuk menjadi videografer atau desain grafis di Madinah kan? Ya, karena memang saya membahasnya maksud saya kayak gini. Jadi paham maksud gue? Jadi kan Kak Iki ini di Sulawesi sambil nunggu panggilan di Madinah. Nah dia kan jadi desain grafis di sini. Tapi setelah dia dipanggil ke Madinah, otomatis kerjaannya di sini akan dilepas. Nah pasti Kak Iki ini di Madinah akan mencari lagi komunitas atau apapun itu untuk berkontribusi terhadap ilmunya sebagai desain grafis kan? Nah tanya apa tuh di sana di Madinah? Untuk yang di Sulawesi sebenarnya kan saya di sisi multimedia yang enggak harus ada di tempat kejadian atau kegiatan. Jadi saya bukan yang meliput tapi memproduksi yang sudah diliput ya. Oh iya, saya baru ingat. Saya kan pernah sama Iki ada salah satu proyek itu yang ada pernah petinggi partai datang ke Makassar. Nah, kayak ini kan ada di Riau. Betul. Dia bagian ngedit untuk flyernya dan lain-lain. Sedangkan saya itu sebagai videografernya. Saya itu belum terhubung sama kayak kita. Saya satu grup. Kayak Iki di Riau, tapi dia memproduksi semua flyer-flyernya di Riau, tapi acaranya di Makassar. Berarti bisa gitu juga? Iya. Di Madinah dibuat, tapi acaranya di Makassar. Cuma mungkin saya nanti nggak terlalu banyak ngambil job ya, karena memang ingin fokus belajar. Karena sekarang juga sebenarnya udah 2 tahun melenceng dari target ya, dari planning cita-cita saya. Jadi mungkin nanti ingin fokus belajar, kalaupun ada mungkin job-job, mungkin saya akan ambil yang profesional saja seperti itu. Karena mungkin saya juga butuh support untuk dana, misalkan apalagi tinggal di negeri orang gitu kan. Seperti lagi mau nikah kan? Saya nikah sama orang Sunda. Lalu memberikan judgement bahwa saya menikah sama orang Sunda. Iya, karena tadi kayak kan orang Solo itu agak panai ya, agak panai.
Itu harus mengumpulkan uang banyak-banyak. Tapi kalau orang Sunda itu sebenarnya kayak nggak menatap itu ya. Jadi kayak sendal jepit pun jadi gitu. Betul. Oke, jadi planning selanjutnya apa nih Kak? Planning selanjutnya pasti kan ke Madinah. Saya itu apa lagi yang ingin diraih? S1 di Madinah. Sebenarnya S1 itu saya dulu targetnya sampai 2005. 2005 tuh tamat S1 dari Madinah, pulang ke Indonesia. Sekarang 2023 kan? Iya, 2 tahun lagi. Jadi nggak memang udah melenceng dari target. Pulang ke Indonesia 22 Desember 2025 nikah. Kemudian lanjut ke Turki S2 bareng istri. Habis itu lanjut ke Qatar S3 bareng istri lagi. Sekitar 2030 atau 2031 atau berdekatan dengan itu baru pulang ke Indonesia. Saya jadi dosen dan jadi pengusaha. Di sana saya fokus untuk berkarir. Oke. Mungkin hanya itu ya. Jadi tadi awalnya kita bahas tentang konten kreator, desain grafis, tapi lebih kebanyakan ngomong tentang Kaiki karena memang saya mau berkolaborasi tentang biografi Kaiki meskipun tidak secara mendalam, hanya di bagian yang keluar saja. Setidaknya kita bisa berkolaborasi karena saya punya kesempatan berkolaborasi sama Kaiki. Jadi kalian mau bertanya tentang Kaiki atau mungkin bagaimana tipsnya untuk menjadi desain grafis di salah satu anggota dewan, atau kalian mau tahu bagaimana manajemennya Kaiki untuk menggabungkan antar desain grafis terhadap kerjaan, terhadap kuliah dan lain-lain, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Saya mau terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Sekarang kalian baca grafis karena sekarang ini adalah hari Jumat. Oke, ada kata terakhir Kak? Kata terakhir untuk closing statement atau apalah, memberikan semangat kepada anak muda Indonesia yang terus berkarya atau apalah, bebas. Closing statement yang selalu saya ingat dan saya cantumkan di apa namanya, wallpaper HP saya. Saya bacakan atau kalian mau baca? Boleh bacakan. Jadi sini di lebar Kaiki, luruskan niat, fokus tujuan utama. Ya, luruskan niat, fokus tujuan utama. Ini mendalam maknanya. Luruskan niat, fokus tujuan utama. Insya Allah nanti cita-cita apapun yang kita lakukan, kalau kita meluruskan niat dan kita fokus pada cita-cita tersebut, tujuan utama, maka kita pasti bisa mencapai. Oke, saya mau terima kasih. Saya Andialis dan ini saya Ki Agung Ki Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Ini peace Kak, cinta damai. Semua orang bisa damai. Dan memang harus damai. Karena assalamualaikum waalaikumsalam itu kan damai juga kan? Iya betul. Ini kan kedamaian. Oke. Peace. Mari kita di nomor 1 and 2.